Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan apa saja sih Bang sebetulnya untuk kita itu bisa menjadi seorang konten kreator atau bisa menjadi seorang YouTuber pemula yang bisa sukses ke depannya nanti ya, karena channel kita itu cepat berkembang. Persiapan pertama sudah pasti sahabat semua tahu ya, pastinya kita itu sudah mempunyai perangkat handphone seperti ini. Dan yang kedua, tentunya kita harus betul-betul mempersiapkan ide konten. Ide konten itu akan menentukan perkembangan channel kita ke depannya nanti. Selagi kita belum mempunyai ide konten yang matang, alangkah baiknya pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita sudah membuat channel YouTube, lalu kita itu kebingungan video apa yang mau kita upload. Sedangkan sahabat semua tahu ya, untuk persyaratan menjadi seorang konten kreator saat ini tidaklah mudah, karena YouTube betul-betul ketat saat ini ya, persyaratannya semakin sulit. Meskipun kita membuat video original, kalau kita malu menghadap kamera karena kita tidak mau menampilkan wajah kita di depan kamera, itu pun akan memperhambat di saat kita itu mau mendaftarkan monetisasi, padahal itu video original ya. Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya pribadi ya, meskipun kita itu membuat kontennya itu konten vlog ataupun konten masak yang lainnya, setidaknya sedikit kita itu tampilkan wajah kita sendiri ya, biar YouTube itu mendeteksi betul-betul video itu video original. Walaupun kita hanya memunculkan wajah hanya dalam hitungan 1 menit atau 2 menit, itu alangkah baiknya ya, biar video sahabat semua itu dianggap video original. Karena saya yakin kebanyakan saat ini ya, menjadi seorang YouTuber pemula itu tidaklah mudah sebetulnya. Betul-betul banyak tantangan. Seperti yang mungkin yang baru membuat channel, untuk mendapatkan 1000 subscribe itu tidaklah mudah. Terkadang mendapatkan 10 subscribe sehari itu sudah dianggap sangat-sangat bagus kalau subscribernya itu betul-betul nempel. Tetapi kan tidak mungkin kita itu mendapatkan 1000 subscribe atau 10 subscribe dalam sehari nempel semua. Terkadang mungkin yang nempelnya itu hanya 2, hanya 3. Nah, itu memang ujian pertama ya. Ujian pertama di saat kita mencari subscribe. Jadi kita harus betul-betul tahan mental, tahan ujian. Di saat subscriber kita hilang, itu jangan sampai kita membuat justru lemah ya. Kita harus tetap semangat, karena saya yakin untuk subscribe saat ini sangat mudah, karena YouTube telah mengadakan atau menyediakan fitur seperti fitur untuk mengupload video short. Nah, dari video short itu lebih mudah kita mendapatkan subscribe. Kalau mau ya mungkin sehari 2 atau 3 video pun tidak masalah ya, dalam satu hari itu akan cepat mendapatkan subscribe. Tetapi yang mungkin kesulitan itu untuk mendapatkan 4000 jam tayangnya. 4000 jam tayang YouTube itu dihitung dari 4000 jam waktu tonton. Kalau kita sudah bisa mendapatkan 4000 jam waktu tonton dan sudah mendapatkan subscribe, itu prosesnya kita mendaftar monetisasi. Dari situ video kita itu betul-betul dicek satu persatu. Pendapatan mana sih jam tayangnya itu yang paling banyak dari video-video yang lainnya? Andai kata ada salah satu video yang video tersebut mungkin bisa menghasilkan jam tayangnya tinggi, itu akan terdeteksi juga ya, akan dicek betul-betul. Begitu juga buat sahabat yang channelnya sudah dimonetisasi. Apabila sahabat semua mungkin ya dibilang main curang ya, karena kita itu ingin cepat bisa menghasilkan dolar, ada yang pakai VPN, itu pun sama ya, dicek per video mana yang bisa menghasilkan dolar besar atau dolarnya tinggi, itu akan dicek sama pihak YouTube. Video ini penontonnya sekian,
kok bisa pendapatan dolarnya sekian, sedangkan penonton yang mungkin di atas video tersebut penontonnya bisa jadi tidak seimbang atau tidak sesuai. Yang penontonnya hanya 300 tetapi kok pendapatan dolarnya itu bisa mencapai 3 dolar atau 4 dolar. Tetapi mungkin ada video lain yang penontonnya di atas 500 atau 1000 tetapi justru pendapatan dolarnya itu hanya setengah dolar ataupun ya dibilang masih di bawah 1 dolar lah ya. Itu akan dicek betul-betul sama pihak YouTube. Kalau misalkan video tersebut bermasalah, ya apa boleh buat mungkin ya, bisa jadi channel kita itu terkena traffic invalid click. Jadi saya ulang, untuk kita mempersiapkan menjadi seorang konten kreator yang ingin channelnya itu bisa cepat berkembang, utamakan kita harus betul-betul tahan ujian, tahan kesabaran, dan juga tahan mental. Ingat, kita harus berpikir ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Siapa tahu kita membuat video, di saat video tersebut sudah kita publikkan, tiba-tiba video tersebut bom. Nah, itu rezeki kita ya. Bisa jadi dari video tersebut mungkin yang sedang mengejar jam tayang dari satu video pun bisa jadi tembus kalau sahabat semua di saat membuat video tiba-tiba video tersebut viral. Nah, tapi video tersebut video original. Contoh seperti saya sedang membuat video ini ya. Kalau menurut saya asal-asalan, tetapi kalaupun video ini memang betul-betul dibutuhkan, bisa jadi video ini bisa terus direkomendasikan dan terus meningkat penontonnya. Dari satu video mungkin bisa jadi pendapatan dolarnya tinggi. Nah, itu saya tidak takut. Justru saya senang kalau penontonnya banyak dan pendapatan dolarnya tinggi, karena ini kan betul-betul saya video original dan saya tidak main curang. Nah, jadi itu keberuntungan itu ada yang ngatur ya tentunya. Jadi awal mula menjadi seorang konten kreator ya tentunya usahakan kita persiapkan dulu, pede dulu ya, pede. Dan yang kedua, jangan sampai lengah di saat kita mencari ide konten. Kenapa? Ide konten, jangan sampai konten tersebut mungkin terdeteksi konten yang memang konten yang dilarang oleh pihak YouTube, karena YouTube sudah menyediakan atau sudah menjelaskan konten apa saja sih yang boleh diupload dan yang tidak boleh diupload ke YouTube. Kalau memang konten kita aman dan boleh diupload oleh YouTube dan kita sudah mempersiapkan dan sudah matang untuk terus mengupload video tentang misalkan tentang vlog, itu mungkin channel kita lambat laun akan bisa berkembang. Tidak semua konten kreator ya yang dari awal membuat channel tiba-tiba sukses. Itu butuh proses. Sama channel besar pun dari awal di saat membangun channel YouTube, kalau mereka itu berjuangnya sendiri itu sangat sulit. Beda dengan kalau memang berjuangnya itu mereka mempunyai tim. Nah, itu lebih mudah lagi. Mereka cepat berkembang. Tapi kalau perjuangan kita YouTuber pemula yang hanya berjuang sendiri, saya yakin sulit untuk kita berkembang kalau memang kita itu yang pertama kontennya masih konten ya dibilang tidak mudah dicari dan kita tidak mau berkunjung, sudah pasti ya pasti dijamin ya video sepi. Itu sebetulnya kunci kita menjadi seorang YouTuber pemula. Persiapan yang harus kita miliki sekali lagi pastinya mental kita harus kuat, dan yang kedua kita harus mempunyai ide konten yang matang ataupun yang memang konten tersebut akan manjang ke depannya nanti, jangan sampai kita di tengah jalan berhenti. Dan yang kedua tentunya kesabaran. Kesabaran itu sangat penting ya buat kita sebagai konten kreator. Video sepi jangan nyerah, sabar berhilang jangan nyerah, jam tayang juga turun jangan sampai nyerah. Begitu pula pendapatan kita nurun, jangan menyerah, tetap semangat, semangat dan semangat. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.